Dan setiap ada yang viral dan membutuhkan bantuan, pasti beliau akan datang. Karena kalau nggak viral pun kita nggak tahu. Karena nggak tugas Aisar juga menanyakan kepada setiap orang siapa yang ada problem. Kan kayak gitu. Bagus loh konten. Aksi kemanusiaan konten creator kerap menuai pro kontra di ruang publik digital. Influencer asal Malaysia, Aisar Khalid, mendadak menjadi perbincangan hangat setelah membagikan momen saat menjenguk anak dari pria yang meninggal akibat aksi main hakim dengan dugaan pencurian ayam di Bali. Sambil membawakan boneka berukuran besar, Aisar menyampaikan belasungkawa mendalam melalui unggahan di media sosialnya demi memberikan dukungan moral kepada sang anak. Namun, niat baik tersebut justru memicu gelombang kritik tajam dari netizen yang berbukti. Sebagian netizen yang budiman menilai aksinya sangat berlebihan dan hanya bertujuan mencari perhatian publik di negara orang, terlebih mengingat latar belakang almarhum ayah korban yang merupakan seorang residivis. Hingga saat ini, Aisar Khalid masih memilih bungkam dan belum memberikan tanggapan resmi mengenai kehebohan tuduhan pencitraan yang menyeret namanya. Gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Lagi-lagi dan lagi guys, orang baik datang ke Bali. Aisar jauh-jauh dari Malaysia datang ke Bali untuk menemui adiknya. Bukannya gimana ya guys ya, setidaknya kedatangan Aisar di sini bisa menghibur adiknya, bisa sebagai pengganti ayahnya walaupun hanya sementara guys. Adiknya sangat bahagia. Thank you Aisar. Haters berhati busuk, kalian denger ini. Mau seperti apapun Aisar itu, mungkin plus minus negatifnya, tapi dia tetap melakukan kebaikan. Lihat, dia langsung gercep ke Bali untuk melihat Keisha, di mana salah satu korban yang ayahnya meninggal karena dikeroyok massa perkara nyuri ayam. Aisar langsung cepat, dia bertindak cepat. Mau kalian bilang pencitraan, dikontenin atau apapun, nggak peduli, tapi dia langsung bertindak nyata. Kalian apa? Mengomentari, mencari kesalahan orang, negatif orang, sekecil apapun yang dilakukannya, tapi bermanfaat, memberikan biaya anak sekolah. Ya, kalaupun dikontenin itu kan justru untuk memancing orang-orang lain untuk berbuat kebaikan seperti itu. Untuk memancing orang juga datang ke situ memberikan bantuan. Kan itu hal-hal yang positif. Setidaknya dengan kedatangan Aisar ke situ bisa menambah keceriaan kembali kepada keluarga korban, memberikan harapan baru, kebahagiaan, dan mengurangi sedikit rasa traumatis. Mulai sekarang para haters, buzzer atau apapun namanya, coba cuci dulu pikiran kalian pakai rinso biar clean. Ada yang panas Aisar Khalid ke Bali. Kok panas? Perihal Aisar menemuin adik-adik yang viral di Bali itu. Karena kata kamu hanya untuk kebutuhan konten doang. Jadi gini ya, Aisar Khalid itu memang dikenalnya sebagai konten kreator yang suka berbagi. Dan setiap ada yang viral dan membutuhkan bantuan, pasti beliau akan datang. Karena kalau nggak viral pun kita nggak tahu. Karena nggak tugas Aisar juga menanyakan kepada setiap orang siapa yang ada problem. Kan kayak gitu. Bagus loh konten kreator seperti Aisar dibandingkan konten kreator yang suka ngebukain aib orang, ngejelek-ngejelekin orang, cari kesalahan orang. Itu malah konten kreator yang seharusnya diblokir, dilenyapkan dari muka bumi ini. Tapi kalau konten kreator yang suka berbagi, mau tulus nggak tulus, itu urusan dia sama sang penciptanya. Yang penting kontennya bagus. Jadi kita nggak boleh mendahuluin Tuhan seperti itu. Mau Aisar tulus nggak tulus ngebantu orang tuh pribadi dia, urusan dia dengan Tuhan. Lagi niatnya baik ya kita harus support dan jangan berpikiran yang negatif-negatif gitu ya.
please deh, bagus kamu follow aku biar semakin luas wawasan kamu. Jadi nggak sibuk ngejulitin orang-orang yang tentunya konten-konten yang mengedukasi, bukan konten-kontennya jatuhin orang, bukan konten-konten ngebuka aib orang. Karena ada influencer nih yang hobinya ngebukain aib orang hanya untuk mendapatkan viewers dan followers. Najis. Bikin haru, Aisar Khalid sambangi bocah yang kehilangan ayah di Bali bawa bertumpuk hadiah. Coba lu semua nih bayangin nih, ya masih kecil tapi harus kehilangan ayah dengan cara yang paling tragis. Nah, video yang kemarin tuh bocah Bali yang nangisin ayahnya bikin jutaan orang ikut nge-search. Beberapa hari setelah itu, ya, konten kreator asal Malaysia, Aisar, ya, rela terbang ke Bali buat ketemu langsung sama keluarga korban di desa Sidatapat, Buleleng. Bukan cuma datangin buat bikin konten, tapi buat ngasih sedikit kebahagiaan nih di tengah duka yang masih begitu dalam. Nah, Aisar bawa boneka beruang gede, handphone, kalung emas, sampai bantuan uang tunai yang dititipkan kepada ibunya untuk biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Tapi yang paling bikin nyesek justru pas Aisar gendong bocah itu. Dia nggak kuat nahan air mata, seolah ngerasa ini gimana hancurnya hati seorang anak yang kehilangan sosok seorang ayah. Di tengah-tengah suasana yang haru itu, si bocah juga ngucapin doa yang bikin netizen bikin mewek. Katanya gini, semoga Abang Aisar jadi orang jaya, amin. Kalimat sederhana tapi keluar dari hati anak kecil yang lagi berusaha tegar. Ya, yang belum tahu nih warga-warga gue nih, ya, ayah bocah ini meninggal setelah jadi korban masa karena dituduh mencuri ayam di Tabanan, Bali. Ya, kasus ini juga langsung viral nih setelah video sang anak menangis histeris di samping jenazah ayahnya yang beredar luas nih akhir-akhir ini. Nah, polisi kini sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dan proses hukum masih terus berjalan, ya, untuk mengungkap semua fakta-fakta yang terjadi nih, ya. Peristiwa ini juga bukan cuma soal bantuan yang datang dari berbagai pihak, ya, tapi ya jadi pengingat kita nih buat kita semua, ya. Jangan pernah merasa paling berhak menghakimi seseorang, ya, karena sekali lagi nyawa itu berharga dan sayang banget, ya, melayang begitu aja. Ya, nggak ada yang ngebelain ya perbuatan dari pelaku, ya, gimana pun juga. Apalagi ini lagi beredar berseliweran itu background sebelum kejadian ini, ya, residivis dan lain-lain. Tetap, ya, kita nggak boleh berhak menghilangkan nyawa seseorang, ya. Jadi biarkan hukum yang bekerja seharusnya, ya. Buat keluarga nih, gimana menurut pendapat kalian melihat kejadian kemarin, ya? Apakah pro ataupun kontra? Boleh kalian komen. Cekidot. Oh iya, nih buat fans-fansnya Aisar nih, ya. Ya tergantung berita ya. Kalau beritanya positif ya pasti gue baca ini dengan positif, ya, gitu. Ya, kemarin pada komplain ya, katanya gue ngebesar-besarin beritanya Aisar tuh yang masalah kaki. Gue mah kan mengikuti berita. Cekidot. Pencuri ayam di Bali tewas diamuk massa di depan anaknya. KSP, main hakim sendiri bukan budaya kita. Sepakat Pak. Yang nyata-nyata nih nimbun emas berpuluh-puluh kilo di dalam tembok rumahnya nih, ya. Yang rumahnya kedapetan uang ratusan miliar aja tuh, ya Pak, ya. Entah dari mana-mana tuh uang tuh. Itu nggak diperlakukan dengan main hakim sendiri, enggak. Bahkan ditahan pun harus ada desakan dan tekanan dari publik. Bahkan ketika ditahan pun tidak menggunakan rompi, Pak. Diberikan senyum, diberikan sapa, diperlakukan dengan sangat sopan. Iya, bukan budaya kita emang. Budaya kita mencintai rakyatnya, ya. Aku merasa sayang dengan anak itu. Aku merasa sayang juga dengan bapak yang harus kehilangan nyawanya karena maling ayam. Seandainya dia maling triliunan rupiah, pasti dia nggak akan diamuk massa. Pasti dia akan diperlakukan istimewa. Diduga mencuri ayam, dikeroyok massa hingga meninggal dunia. Ngapain main tuh? Ngerasa keren lu orang yang bapak-bapak sampai ngebuat anak perempuan, anak sekecil itu kehilangan ayahnya, kehilangan cinta pertamanya. Ngerasa keren loh tiba-tiba ngebuat seorang anak perempuan yang masih kecil tiba-tiba jadi yatim. Cuman perkara apa? Ayam. Ekor ayam dibalas dengan nyawa. Apakah menurut kalian itu pantas? Pemilik ayam hanya kehilangan ayamnya, tapi anaknya kehilangan ayahnya, kehilangan cinta pertamanya. Bisa kebayang nggak? Bisa ngebayangin nggak sih? Maling ayam di massa sampai meninggoy. Kalau maling uang negara,
siapa? Nggak ada yang bertindak kan? Jujur gue benci banget sama tipikal manusia yang suka main hakim sendiri, yang suka main mentalnya patungan ya, apalagi sampai padahal bisa loh, kalau memang tertuduh atau diduga mencuri sesuatu, mau nyuri motor kayak nyolong ayam gitu, apalagi ayam loh, ayam gitu, bisa loh langsung dibawa ke kantor polisi tanpa harus apalagi di gitu. Lo bangga gitu, mental lo patungan, lo harusnya malu. Berapa sih harga ayam itu sampai tega-teganya menghilangkan nyawa seseorang, menghilangkan nyawa seorang ayah untuk putri kecilnya. Berapa sih harga ayam itu? Berapa harga ayam satu ekor itu? Gue tanya. Kalau ada orang-orang yang ngomong bukan masalah harganya Ci, tapi masalah etika, masalah adab, kenapa mesti nyolong, kenapa mesti nyuri. Lu nggak pernah tahu ekonomi orang ya. Nggak ada orang mau nyolong ayam kalau nggak karena terpaksa, kalau nggak karena kepepet. Bisa jadi memang dia udah nggak makan berhari-hari, bisa jadi karena memang anaknya yang mau ayam tapi bapaknya nggak bisa beli atau gimana. Lagi pula ini perkara ayam, kalau memang benar tuh bapak-bapak nyolong, itu hal yang salah, tapi kan bisa dibawa ke kantor polisi, nggak harus main hakim sendiri, apalagi sampai bikin meninggoy. Kan bisa. Ada ini loh, ada ini. Astagfirullahaladzim, kalian tuh manusia diberi akal, budi, pikiran untuk mikir. Sekarang yang gue pikirin adalah, gue nggak tahu itu anak cewek itu masih punya ibunya apa enggak. Yang gue nggak kebayang, gimana kalau ternyata anak itu memang cuman punya bapaknya satu-satunya di dunia ini. Gimana? Berat banget nih gue bikin di konten. Idih. Gini ya warga ya, itu cuman ayam. Berapa sih harga ayamnya sini? Gue bayarin deh. Gue bayarin sekandang-kandang ayamnya. Ayamnya nggak cuma seekor, berapa ekor lo punya gue beli. Tapi lo mesti balikin nyawa tuh bapak-bapak Bisa nggak? Ini kenapa anak kecil ini? Ini ayahnya, bapaknya telah dimasak hingga meninggal. Kenapa? Diduga garis bawah ya, diduga mencuri ayam. Jadi saya belum tentu mencuri ayam, dimasak hingga meninggal sampai anaknya menangis gitu. Arek cilik gak mikir utekmu utekmu gak mikir 6 orang ini, lihat mujrim semua mukanya ini manusia tapi sifatnya sifat binatang. Ini mereka nih, orang 6 ini nggak pakai mikir, nggak pakai apa-apa kon ku mikiro maksudku gini, mikiro lah umpama nih kejadian nangkon ya opo nasib anakmu ini negara hukum dan ini pun masih diduga mencuri dan ini kan putusi vonis bahwa dia mencuri seandainya pun mencuri itu bawa ke ranah hukum bawa ke ranah hukum. Ini negara hukum, ojo kon hukumi dewe, Iki menungso, manusia punya nyawa. Cik enake kon masa kayak ngono, gak mikir kon. Aku berharap kepada aparat kepolisian di Bali, tangkap mereka ini dan hukum setimpal. Gak mungkin kan nyawa dibalas nyawa di negara ini. HAM, kan? Tapi dia melanggar HAM, Pak. Hukum yang setimpal. Mereka ini melanggar HAM, mengambil nyawa orang dengan paksa. Tolong kepada aparat kepolisian di Bali, tangkap mereka, hukum yang setimpal. Tolong, oke? Mudah-mudahan paham sampai sini biar nggak gagal paham. Udah. Ini negara hukum. Kalau ada masalah hukum serahkan kepada yang berwajib. Mudah-mudahan paham sampai sini biar nggak gagal paham. Salam NKRI.